Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk masuk dalam bagian menyenangkan Tuhan, dan ini sangat indah, saudaraku. Kalau semua kehidupan bergumul dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap tenaga, hanya menyenangkan Tuhan, itu sangat baik. Dan saudaraku, kalau kita boleh menyenangkan Tuhan, nanti orang berpikir, ya nanti kita nggak dapat apa-apa lagi, penghidupan kita dari usaha, dari pekerjaan. Saudara-saudaraku, jangan kita memandang kepada kekuatan kita, harus lebih mengimani kuasa Tuhan. Semenjak Adam dan Hawa diciptakan, kalau mereka terus menyenangkan Tuhan, saudara-saudaraku, kecukupan, kemewahan, kemuliaan ada pada mereka. Walaupun saat itu belum seperti kemewahan yang sekarang, tapi saudara-saudaraku, itu tetap melebihi kemewahan yang ada di bumi. Karena kemewahan di Taman Eden itu benar-benar murni. Kalau sekarang kemewahan yang ada di bumi, ya contohnya rumah, biarpun rumah besar, harus berpikir lagi, membantu untuk membersihkan. Kalau kita punya mobil, ya harus berpikir lagi beli bensin. Sekarang nggak ada bensin, ada Pertalite paling murah, ada Pertamax. Kalau kita beli kulkas, wah ini listriknya sebulan. Tapi kalau di Taman Eden nggak ada yang dipikirkan lagi. Nah itu namanya benar-benar kemewahan yang tanpa ada yang dipikirkan, tidak ada beban. Itu sebabnya saudara-saudaraku, yang paling indah bagi kita adalah berkenan kepada Tuhan dalam arti menyenangkan Tuhan. Malam hari ini kita menyembah Tuhan, ini menyenangkan Tuhan. Kita biarpun berkali-kali baca, tetap kita akan baca. Dalam Yohanes pasal yang keempat, mulai ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga
di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh, dan penyembah demikian. Bapa mengkehendaki penyembah demikian. Jadi mengkehendaki itu menurut kehendak Tuhan. Artinya berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kalau demikian, di dalam hal apa kita menyembah? Harus ada pondasinya. Tadi penyembahan orang Samaria itu di gunung. Ya, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Ini di gunung Samaria. Tapi kamu menyatakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi ini ada peningkatan. Tadi menurut orang Samaria itu di gunung Samaria. Tapi dia juga berkata, Yesus berkata bahwa kata Yesus itu menurut perkataan dia, Yerusalem tempat menyembah. Tapi Yesus juga berkata bukan Yerusalem. Nah, kalau gitu pertanyaan, di mana dasar penyembahan? Saudara-saudaraku, malam hari ini kita harus bisa menyenangkan Tuhan lewat penyembahan yang berkenan kepadanya. Dalam Roma pasal 12, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi penyembah yang benar, ya, supaya kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Manusia tidak bisa lagi kudus dari dirinya sendiri. Manusia tidak bisa kudus, tidak bisa lagi kudus dari perbuatan baiknya. Karena di dalam Roma pasal 3 mulai 10, ya, semua manusia sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Dan tidak ada lagi yang bisa menguduskan. Tapi di dalam Kolose begitu jelas sekali, korban Yesus adalah pengudusan bagi setiap hidup. Itu sebabnya dasar penyembahan adalah bukan di gunung Samaria, bukan Yerusalem, tapi adalah dalam korban Yesus Kristus. Itulah penyucian dan itulah dasar penyembahan.
Itu sebabnya demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Saudaraku, di hadapan Tuhan sebelum darah Yesus menyucikan kita semua dianggap mati. Tapi di dalam Yesus kita masuk dalam kematiannya dan kita bangkit dalam kebangkitannya. Jadi dari situlah dasar penyembahan kita yang hidup. Ada baiknya biar semua kita baca dalam dasar firman Roma pasal 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi kematian adalah Yesus yang berkorban, bukan karena dosanya, tapi Dia mau menjadikan dirinya korban penebusan. Dari situlah kita bisa mempersembahkan hidup. Kalau nyanyian kita di atas korbanmu kualaskan kehabisan, itu yang pertama kita menerima korban penebusan. Dan yang kedua kita boleh menyerahkan hidup secara benar. Baru itulah boleh disebut tabisan. Jadi tiga hal itu harus ada: korban Yesus Kristus, dan di dalamnya kita ada penyerahan. Jadi harus ada, saudaraku, hubungannya korban Yesus Kristus dan penyerahan kita. Penyerahan kita adalah juga menjadi penyembahan kita. Roma 6 tadi ayat 4, dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Inilah, saudaraku, dasar penyembahan kita. Malam hari ini, bila kita datang bersungguh-sungguh untuk mati dalam kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita mau datang mohon penyucian darah Yesus, maka itulah kita sudah ada dasar penyembahan. Bukan di Gunung Samaria, bukan di Yerusalem. Orang senang ke Yerusalem, saya juga senang. Dan oleh kemurahan Tuhan, saya tidak harus kumpul duit berapa-berapa, hanya rindu saja. Ya Tuhan tolong, saya sudah ke sana. Tapi bukan karena di situ menjadi penyembahan kita benar, menjadi hidup kita benar, bukan. Harus mengenal korban Kristus, dan di atas korban itulah kita harus mengadakan penyerahan. Itu sebabnya tidak lagi di Gunung Samaria, tidak di Gunung Yerusalem, tapi di atas korban Yesus Kristus. Roma 12 tadi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau sudah kehidupan kita ini disebut hidup karena sudah masuk dalam kematian Kristus, artinya masuk dalam penebusan, maka saudara-saudaraku, hal-hal yang kita lakukan adalah menyenangkan Tuhan. Tadi kita sudah mendengar bahwa menyembah itu adalah menyenangkan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Siapa yang melakukan kehendak Tuhan itu menyenangkan Tuhan. Sesama kita, bila orang yang diharapkan untuk berbuat dan itu sesuai dengan orang yang menyuruh, itu melakukan kehendak, itu menyenangkan. Dan lebih dari itu, kita mempersembahkan penyembahan kita, itu yang berkenan kepada Tuhan, khusus semakin di akhir zaman ini. Ini harus semakin terjadi di dalam kehidupan kita untuk semakin menyembah Tuhan. Itu adalah menyenangkan Tuhan. Yesus, dia tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan, maka dia mempersembahkan doa. Saudara-saudaraku, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, maka dia hanya memohon untuk maut dikalahkan. Jadi dia mempersembahkan doa. Saya mau ajak kita lihat dalam Ibrani pasal yang keempat, pasal 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia. Nah, ini saudara-saudaraku, setelah dia rela menyerahkan semua kesetaraannya itu dengan Allah, dia tinggalkan, dia serahkan semua. Dia mengambil rupa manusia dan posisi sebagai hamba sampai mati di kayu salib. Dan dia memasuki maut. Saudara-saudaraku, di dalam kemanusiaannya sama dengan kita saat ini. Karena semua kealahannya, kebesarannya, kekuasaannya itu semua sudah ditinggal. Maka dia mempersembahkan doa dan permohonan. Saudara-saudaraku, kita tidak lagi mempersembahkan doa dan permohonan untuk kita lepas dari maut. Yesus sudah mengalahkan maut. Maka yang kita lakukan adalah mempersembahkan penyembahan kita. Jadi kita tidak harus mempersembahkan doa supaya keluar dari maut. Kalau kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, berkenan kepada Bapa, otomatis kita keluar dari maut. Kenapa? Karena maut itu tidak perlu dikalahkan bagi kita.
Yesus sudah mengalahkan maut itu. Dan kuncinya ada di tangan Tuhan. Nah, jadi kalau kita lagi mau mengalahkan maut, sudah nggak benar. Orang kunci maut ada di tangan Tuhan. Salah kita kalau kita mau berjuang mengalahkan maut. Jadi yang kita lakukan adalah menyenangkan Tuhan. Wahyu pasal 1 mulai 17, ketika aku melihat dia tersungkur laku di depan kakinya, sama seperti si orang yang mati, tapi yang meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Itu sebabnya saudaraku, orang yang mati dalam Tuhan, dia hidup walaupun tubuhnya mati. Jadi tubuh boleh mati karena itu sudah kodrat yang dari tanah kembali ke tanah, tapi jaminan hidup ada karena Yesus. Karena itu, 18, dan aku yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah ini, jadi kita, bukan kita yang mengalahkan maut, dan kita juga, saudaraku, tidak lagi seperti pergumulan Yesus untuk keluar dari maut. Karena kalau kita di dalam Tuhan, kehidupan Yesus itu sudah menjadi kehidupan kita. Kunci maut dan kerajaan maut ada di tangan Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia berkata kepada perempuan Samaria, menyembah yang benar, menyembah di dalam roh dan kebenaran, dan dasarnya adalah korban Yesus Kristus yang sudah menyucikan kita. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki tiang emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki tiang itu ialah ketujuh jemaat. Jadi kita semua perlu masuk dalam firman yang meningkat, firman yang semakin membawa kita kepada pengertian kehendak dari Tuhan. Firman yang dibuka pengertiannya sampai kita boleh mengerti, bukan lagi firman yang tertutup. Semua perjanjian baru juga kalau tidak dapat pengertiannya, Roh Kudus tidak membuka kepada kita, itu tidak membawa kehidupan. Tapi kalau firman Tuhan itu menjadi roh kehidupan, itulah yang membawa kita kepada kehidupan. Dan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan adalah menyembah Tuhan. Saudara-saudaraku, malam hari ini ada kesempatan bagi kita menyembah Tuhan. Itu harus ada satu keyakinan kepada korban penebusan Yesus Kristus. Dan di atas korban itu kita harus ada penyerahan kepada kehendak Tuhan.
penyerahan, melakukan yang menyenangkan Tuhan. Ini saudara-saudaraku tadi kita sudah baca bahkan di dalam Roma pasal 12. Ada penyerahan, kita mempersembahkan. Jadi bukan karena terpaksa, tapi dari cinta kasih kita. Dan kalau penyerahan kita dari cinta kasih itu berbeda saudaraku dengan paksaan, apalagi kerja paksa. Memang dikerjakan, tapi karena terpaksa, ini tidak jadi berkat saudaraku. Karena itu perhambaan, pemaksaan. Dalam Tuhan sama sekali tidak ada pemaksaan. Sebabnya kita harus banyak persembahan. Persembahan itu bukan dari diri kita, bukan kemauan kita, tapi penyerahan kepada kehendak Tuhan. Bukan karena disuruh-suruh, bukan karena terpaksa. Jadi persembahan itu saudaraku, persembahan hidup yang benar, persembahan menyenangkan Tuhan, termasuk menyembah Tuhan karena pekerjaan yang paling akhir di bumi ini dan kekal di surga. Dalam arti bukan artinya terakhir berhenti, bukan. Tapi seandainya semua ada contoh 10, maka ini sudah yang ke-10. Angka itu semua hanya ada dalam angka 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10 angka. Jadi kalau 9 itu diawali dari 0 sebagai yang terakhir, baru habis itu akan terus semuanya 9. Itu yang dimaksud. Jadi bukan berarti menyembah itu sudah habis, bukan. Tapi itu yang tertinggi. Dan sesudah itu, itulah terus-menerus. Jadi kalau umpamanya kita bikin menyembah itu adalah angka yang ke-9. Jadi sudah habis dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tinggal satu lagi, 9 yang terakhir. Tapi sesudah 9, itulah terus kekal. Itulah penyembahan kita. Dan bukan lagi di bumi, tapi sudah dalam suasana di kerajaan Allah. Dalam Wahyu pasal yang keempat kita mau baca mulai ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Saudaraku, apakah yang dimaksud dengan keempat makhluk itu? Dan kalau kita baca di dalam perikop ayat yang keempat, ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Kalau disebut binatang masuk surga, tapi itu adalah posisi yang menunjukkan kelengkapan Yesus, di mana yang pertama disebut singa Yehuda.
Dan itu digambarkan dengan Injil Matius. Kedua adalah Injil Markus, digambarkan dengan lembu, muka lembu. Nah, itu pelayanan. Dan Injil Lukas, saudara-saudaraku, itu manusia yang diangkat oleh kemurahan Tuhan. Karena kalau di dalam Mazmur, manusia yang belum diselamatkan itu sama dengan binatang. Dan yang keempat adalah disebut burung raja wali atau burung asal. Itulah menunjukkan keberadaan, kelengkapan Yesus, sehingga disebut makhluk. Kalau ini perikop ini kita tidak terlebih berpatokan di situ, tapi dalam ayat 9, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Jadi keberadaan yang menunjukkan kehidupan Yesus di bumi ini itu sangat memuliakan Allah. Sangat memuliakan Allah. Ayat 10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada diciptakan. Jadi saudara-saudaraku, kalau disebut maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata. Jadi ini artinya orang yang menyembah Tuhan dengan benar tidak ada kebanggaan diri, tidak ada yang dipertahankan, hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Harus sampai ke situ, saudaraku. Seringkali kita belum bisa bertahan kebenarannya, bertahan keakuannya. Nah, ini nggak bisa melemparkan mahkota nanti. Karena kalau kita mempertahankan kebenaran kita, tidak bisa, saudaraku. Itu sebabnya Yesus mengajar. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Artinya kita tidak mempertahankan apapun. Kalau disuruh jalan 1 mil, turuti 2 mil. Kalau diambil bajumu, kasih juamu. Itu kita sudah mulai tidak mempertahankan lagi. Jadi kalau kita sudah hanya menyenangkan Tuhan, mempersembahkan persembahan yang berkenan kepadanya, itulah nanti akan menjadi penyembah yang bisa melemparkan mahkotanya. Jadi tidak ada yang dipertahankan. Mahkota itu adalah semua dari keberhasilan, semua daripada tertinggi keberadaan seseorang. Mahkota
Kalau contohnya kecantikan, menerima mahkota kecantikan, nggak tahu lagi dia mulai umur berapa dia untuk mencapai itu. Umpamanya atlet mendapat mahkota kehormatan juara, dia sudah, saudaraku, mengerjakan itu mungkin mulai dari kecil baru berhasil, tetapi mahkota itu saat dilemparkan, itu artinya, saudaraku, hati yang lembut tidak mempertahankan apa-apa. Kita disakiti pun kita harus berani, saudaraku, tegar dan berserah kepada Tuhan, karena dalam semuanya itu Tuhan bisa menjadikan itu jadi keberhasilan, jadi kekuatan, dan nanti nantinya itu kita bisa melemparkan mahkota, tidak ada yang dipertahankan. Dan itu, saudaraku, adalah dari penyerahan. Tidak ada yang disuruh-suruh itu, tapi dia kesadarannya memang harus begitu. Jadi kesadaran kita menyembah Tuhan. Dan saat ini kalau kita merendahkan diri kita, kita akan semakin merasa begitu, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin mengalami pengalaman yang indah. Mari kita mau menyembah Tuhan, saudara-saudara. Kita